Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denugroho Fasya dari kelas 9A absen 13. Saya akan membacakan cerpen yang saya buat dengan kelompok saya yang berjudul Pisang Goreng Mbok Darmi. Hei, jangan kau habiskan jatah pisang gorengku, teriak Sofyan sambil beralih menuju ke arah teman-temannya yang sedang berpisang goreng Mbok Darmi, penjual makanan yang sering berdagang di depan sekolahnya. Teman-temannya sepertinya acuh dengan teriakan Sofyan. Mereka asik berburu pisang goreng Mbok Darmi yang terkenal enak. Sesampainya, Sofyan melihat pisang goreng tinggal satu dan ingin membelinya. Ketika Sofyan ingin membelinya, Putra lebih dahulu mengambil pisang goreng tersebut. Sofyan mengalah, lalu ia pergi kembali ke kelas. Ketika ia berjalan menuju kelasnya, Sofyan dipanggil oleh Putra yang mendapat pisang gorengnya. Sofyan, sini sebentar, kata Putra. Ada apa, Putra? Tanya Sofyan. Apakah kamu mau pisang goreng? Kalau mau, ayo kita bagi dua, ujar Putra. Boleh, Putra, aku dari tadi ingin makan pisang goreng, tapi kedahuluan, kata Sofyan. Setelah itu, mereka menjadi teman baik, dan mereka selalu kemana-mana bersama. Suatu hari, mereka berdua ingin membeli pisang goreng, tapi gerbak Mbok Darmi tidak ada. Keesokan harinya, gerbak Mbok Darmi masih tidak ada. 1 minggu telah berlalu, Mbok Darmi masih belum jualan. Mereka sangat penasaran mengapa Mbok Darmi tidak berjualan selama 1 minggu ini. Sofyan, bagaimana kalau kita mencari alamat rumah Mbok Darmi dan bertanya langsung kepadanya, kata Putra. Boleh juga idemu, tapi bagaimana cara kita mencari rumah Mbok Darmi? Tanya Sofyan. Mari kita tanya penjual sekitar sekolah, ujar Putra. Boleh, Putra, tapi kita mencarinya besok saja pulang sekolah, kata Sofyan. Keesokan harinya sepulang sekolah, Sofyan dan Putra mulai bertanya kepada penjual sekitar sekolah. Sekian lama bertanya kepada penjual sekitar sekolah, akhirnya Putra mendapatkan informasi dari salah satu pedagang di sekitar sekolah. Sofyan, aku mendapatkan informasi tentang rumah Mbok Darmi, kata Putra. Oh ya, di mana rumah Mbok Darmi? Tanya Sofyan. Di Jalan Bunga Mawar nomor 28, jawab Putra. Setelah mereka berdua mengetahui alamat rumah Mbok Darmi, mereka pun bergegas mencari alamat tersebut. Saat mereka berada di tengah jalan, mereka melihat seorang kakek-kakek yang sepertinya membutuhkan pertolongan. Mereka pun bertanya kepada kakek tersebut. Kakek sedang mencari apa? Sepertinya kakek sangat kebingungan, tanya Putra. Kakek sedang mencari dompet kakek yang hilang, jawab kakek. Sofyan, kita bantu kakek ini mencari dompetnya yuk, ajak Putra kepada Sofyan. Sofyan pun menyetujuinya dan mereka pun bertanya kepada kakek tersebut dompetnya seperti apa, biar kami bantu carikan, tanya Sofyan kepada kakek tersebut. Berwarna hitam, berkulit sapi, berisi uang Rp500.000, kata kakek. Baik kakek, kami akan berusaha mencarinya, kata Sofyan kepada kakek. Tak lama kemudian mereka menemukan dompet di dekat pohon mangga. Mereka pun mengembalikan dompetnya kepada kakek. Saat kakek mengecek isi dompetnya, isinya masih utuh. Kakek tersebut berterima kasih kepada Sofyan dan Putra. Terima kasih atas bantuanmu. Engkau bagaikan cahaya matahari di pagi hari yang kelam, kata kakek. Ini uang untuk kalian karena telah membantu kakek mencari dompet, kata kakek. Tidak usah kakek, kami ikhlas membantu kakek, kata Sofyan. Ya sudah kalau begitu, kakek pergi dulu ya, kata kakek. Iya kek, hati-hati di jalan, kata Sofyan dan Putra. Setelah membantu kakek-kakek tersebut, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah Mbok Darmi. Tak lama kemudian mereka sampai di depan rumah Mbok Darmi. Sofyan memberanikan diri untuk mengetuk rumah Mbok Darmi. Saat pintu terbuka, ternyata Mbok Darmi mengalami patah tulang di bagian kaki dan sekarang sedang mengalami masa pemulihan. Tapi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk sembuh total. Jadi Mbok Darmi tidak bisa berjualan selama 3 bulan. Sofyan memiliki ide, yaitu mencoba membuat dan menjual pisang goreng Mbok Darmi di sekolah.
Mbok Darmi memperbolehkan, namun Mbok Darmi tidak bisa banyak bergerak. Jadi Mbok Darmi mulai mengajari cara membuat pisang goreng yang selalu Mbok Darmi buat. Awalnya mereka gagal terus. Setelah beberapa hari mereka sudah bisa membuat pisang goreng yang sama persis dengan buatan Mbok Darmi. Mereka ingin menjual ke sekolah, namun mereka bingung cara membawanya. Bagaimana kalau kalian menggunakan sepeda Mbok Darmi saja, kata Mbok Darmi. Emangnya boleh Mbok? Tanya Sofyan. Boleh kok, tapi hati-hati di jalan, kata Mbok Darmi. Baik Mbok Darmi, ujar Sofyan dan Putra. Saat mereka sampai di sekolah, banyak teman yang bertanya, apa isi kotak besar yang mereka bawa? Putra, apa isi kotak tersebut? Tanya Dimas. Lihat saja nanti waktu istirahat, kata Putra. Ya sudahlah, ujar Dimas dengan nada kecewa. Saat istirahat pun tiba. Banyak teman mereka yang mengerumuni Sofyan dan Putra termasuk Dimas yang berada paling depan. Saat dibuka, banyak teman mereka yang terkejut karena ada pisang goreng Mbok Darmi yang mereka nanti-nantikan. Pisang goreng tersebut habis tanpa sisa sebelum bel masuk berbunyi. Saat bel pulang, mereka langsung pergi ke rumah Mbok Darmi untuk memberikan uang hasil jualan mereka dan ceritakan ke Mbok Darmi. Dan banyak yang mendoakan agar cepat sembuh. Setelah mendengar cerita mereka, Mbok Darmi jadi ingin cepat sembuh untuk berjualan kembali. Mbok Darmi ingin cepat sembuh. Mbok mengucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian berdua, kata Mbok Darmi sambil menangis. Sama-sama Mbok, kami senang membantu Mbok Darmi, kata Sofyan dan Putra sambil menangis. Setiap hari mereka menjual pisang goreng yang dibuat bersama Mbok Darmi. 2 bulan berlalu, kaki Mbok Darmi sudah sembuh sepenuhnya. Lebih cepat dari perkiraan karena Mbok Darmi selalu berdoa dan berusaha agar kakinya cepat sembuh. Keesokan harinya, Mbok Darmi mulai berjualan kembali seperti 2 bulan lalu dan disambut oleh anak-anak yang menantikan Mbok Darmi untuk berjualan kembali. Terima kasihku seluas samudera yang tidak tertepi. Kebaikan kalian tak terukur bahkan oleh waktu, kata Mbok Darmi kepada Putra dan Sofyan sambil terharu. Terima kasih telah mendengarkan cerpen yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.